kawan-kawan sudah merasakan hasil perjuangan PUK. Ya. Bukti nyata hasil perjuangan PUK adalah PKB. Ya. Apa peningkatan kesejahteraan lihat di PKB? Nah, kita ini ya menjadi saksi hidup. Ya. Bahwa ada serikat pekerja, maka terjadi perubahan. Bahwa ada serikat pekerja, maka ada peningkatan kesejahteraan. Begitu juga dengan partai buruh. Ya. Kalau dilihat dari data, ya, kita ini menang, pasti menang. Ya. Tujuan konsolidasi ini kita ini menyaksikan itu, mendengarkan apa tujuan dari partai buruh, apa rencana partai buruh, ya. Apa yang akan dihasilkan partai buruh. Ya. Partai buruh ya, dan akan meningkatkan yang paling kita tunggu-tunggu nanti adalah jaminan sosial. Ya. Kira-kira kawan-kawan mau nggak tuh yang namanya ibu-ibunya dapat jaminan pangan? Jaminan pangan. Setiap bulan langsung ditransfer duit, ting 500.000, tambah 100.000. Ya. Besok ya udah pada tua-tua nggak kerja, nah, nggak bisa kerja. Siapa yang bertanggung jawab? Harus negara bertanggung jawab. Harus negara, itu sesuai dengan pembukaan undang-undang itu. Bang Haji Bais, insya Allah ya, beliau ada di nomor urut 1 dan saya berada di nomor urut berikutnya entah berapa. Tapi pasti kehadiran saya di sini mensupport Bang Bais untuk mendapatkan full suara dari Ciokuni. Kira-kira mendukung nggak Bang Bais? Mendukung nggak Bang Bais? Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa pastikan, saya bilang hampir semua 99% kali ya, itu adalah orang-orang yang di sana nggak pernah mikirin buruh. Kita aksi DPRD minta upah, diterima itu. Weh Pak Ketua DPR, tanda tangan dong, dukung upah, Bekasi 30%, tanda tangan ya. Gesrek, habis tanda tangan kita bawa, kita bangga banget, weh DPRD dukung nih. Apa? Surat bodong. Kenapa? Setelah tanda tangan dia tidur lagi, nggak mikirin, nggak diperjuangkan di sana. Tapi seandainya itu adalah kita, orang-orang ini, ya Masya Allah, sekarang aja nggak jadi anggota DPR, mereka memperjuangkan. Mas Jito ini nganggur, saya juga udah gak kerja lama. Mas Edo itu mikirin buruh. Ini apalagi nih, orang-orang Epson, Ciokuni, para pejuang ini pasti belain kita. Kita udah coba, kita titip di partai lain, semuanya jadi pengkhianat, suruh kembali, nggak mau lagi. Di sini ya hidup buruh. Masuk DPR karena partainya A, di sana hidup A. Masuk partai B, hidup B. Kalau ini yakin partainya partai buruh, presidennya buruh, bapilunya buruh, exco kabupatennya buruh, calegnya buruh, nggak ada hidup lain, pasti hidup buruh ya. Itu kawan-kawan, bangga kawan-kawan. Demi siapa? Saya tanya sama kawan-kawan laki-laki, demi siapa? Demi istri dan anak, betul? Istri itu siapa sebelum jadi istri kita? Dia orang lain yang nggak tahu turun-turunannya, nggak tahu asal-usulnya, betul nggak? Tapi ketika Anda sudah suka, Anda bersumpah di depan penghulu, dapat buku, akhirnya Anda sumpah di kamar pengantin. Ya iyalah, demi kau dan si buah hati, AA rela untuk mati. Benar nggak? Ini gini-gini turunan Ustadz Tile, tau nggak? Sumpahnya laki-laki begitu, demi kau dan si buah hati, AA rela untuk mati, gaji kasihin semua, betul nggak? Akhirnya begitu gajian main slot. Hebat modal, nggak ada modal lagi. Hebat kawan-kawan, iya. Tapi Anda tahu, begitu Anda ingin bahagiakan istri dan anak, siapa yang bikin sejahtera? Siapa, saya tanya, yang bikin sejahtera? Siapa yang bikin Anda gajinya 8 juta sampai 20 juta?
pimpinan unit kerja melalui Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berjuang mati-matian, berargumentasi dengan perusahaan, betul? Sehingga kesejahteraan ada di tangan Anda, betul? Tapi ketika Anda terima kesejahteraan buat orang lain yang tadinya bukan siapa-siapa kita, betul? Demi kau dan si buah hati saya rela, saya kasihin semuanya. Kenapa nggak Anda balik? Kenapa nggak Anda berikan kepada orang yang sudah membuat Anda sejahtera? Kembalikan jiwa raga kita buat SPMI yang bikin sejahtera, betul? Kembalikan. Rasa cinta kita sama dengan rasa cinta kita kepada istri kita ke SPMI. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! SPMI! 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 Euka Kyokuri! Partai buruh! Partai buruh! Partai buruh! Partai buruh! Yang pertama adalah bagi kita bagaimana mempertahankan anggota kita. Bukan berarti kita menghalang-halangi perusahaan untuk mengeluarkan sebuah program yang namanya pensiun muda, yang diberi nama karisma, karena begitu kemarin itu ya, dari manajemen mengeluarkan statement itu bahwa program pensiun muda itu namanya untuk tahun ini adalah karisma, karena begitu ya. Untuk besaran dan lain sebagainya belum kita sepakati. Kenapa? Manajemen sampai dengan saat ini belum menyepakati permintaan dari kita, dari SPMI, adalah densitas, komposisi. Kenapa kawan-kawan? Ketika yang ambil pensiun muda, ya, ketika yang ambil pensiun muda nanti adalah yang karyawan tetap, kemudian bisa jadi nanti diganti dengan yang karyawan kontrak. Kita minta yang karyawan kontrak direkrut menjadi karyawan tetap. Cuman itu saja. Karyawan kontrak mau nggak? Mau. Nah, boleh mau berapapun, berapa ratus anggota kita yang tetap mengambil pensiun muda, silakan saja. Yang penting ada penggantinya yang karyawan kontrak jadi karyawan tetap, kan begitu ya. Nah, ini yang belum disepakati. Setelah nanti disepakati, yang karyawan tetap ketika ngambil pensiun muda diganti dengan kawan-kawan yang karyawan kontrak jadi karyawan tetap, bolehlah setelah itu kita akan negosiasi untuk besaran. Ketika kawan-kawan memilih partai buruh, ini wajib. Kenapa saya bilang wajib? Kita pekerja. Sampai saat ini tidak ada partai yang memperjuangkan buruhnya di Indonesia, kawan-kawan. Saya mau nanya, tunjuk tangan. Siapa yang tahu partai yang berjuang untuk buruhnya melawan Omnibus Law? Tunjuk tangan. Tidak ada satu partai pun. Itu kepentingan kita semua. Upah dipastikan tiap tahun tidak naik, satu ini upah. Yang kedua pesangon, itu pasti dipotong. Pesangonnya itu paling mentok 0,5. Outsourcing dilegalkan, kontrak dilegalkan seumur hidup, suka-sukanya manajemen. PHK tidak lagi harus lapor ke Disnaker, semau-maunya PHK. Ketika manajemen nggak suka melulu pada, selesai. Itu Omnibus Law isinya. Belum yang sakit, belum yang ini bla 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 bla. Sampai saat ini SPMI bersama KSPI bersama Partai Buruh masih memperjuangkan agar Omnibus Law itu dicabut, kawan-kawan. Kami nggak akan mengganggumu. Jangan coba kau usik kami nggak
konsolidasi hari ini intinya jangan sampai mengkhianatin organisasimu ya. Dan saya yakin dengan kekompakan yang ada hari ini, dengan bersatunya PUK Kyokuni, saya yakin bisa. Apa yang kamu mau, apa yang kamu minta. Yo, hari ini tujuannya hanya satu, menjaga dan merawat organisasi. Intinya kalau kau mau komplain, mau menghina organisasimu, berarti yang merendahkan organisasi adalah dirimu sendiri. Itu kawan-kawan, ada 5 hal tadi yang saya ngasih contoh terkait situasi dan kondisi hari ini yang tidak enak buat kita, buat buruh. Yang pertama itu magang, yang kedua PKWT sendiri, yang ketiga outsourcing, yang keempat upah minimum, yang kelima terkait PHK. Sekarang cara ngadepinya gimana? Cara ngadepinya itu teman-teman, sebenarnya teman-teman tuh masih bersyukur, alhamdulillah hari ini teman-teman itu menjadi bagian dari serikat pekerja yang namanya FSPMI. Masih bersyukur dan harus alhamdulillah, karena FSPMI sudah ada strateginya, sudah punya strateginya. Terkadang kita yang jadi anggota, entah itu serikat pekerja turunannya atau anggotanya, nggak sadar kelebihan dari organisasi kita. Gitu. Ada yang tahu strateginya FSPMI itu apa? Strategi FSPMI adalah konsep lobby aksi terakhir ditambahin politik tahun 2000 berapa lupa, saya tadi ketum yang nyampein. Itu strategi FSPMI kawan-kawan, itu clear, itu jelas. Nah, untuk ngadepin situasi yang tidak enak tadi, yang 5 hal tadi, yang pertama itu konsep-konsep apa yang dibutuhkan. Gitu loh. Konsep apa yang dibutuhkan. Gitu loh. Konsep apa yang dibutuhkan. Yang pertama adalah konsep soliditas teman-teman, konsep kekompakan teman-teman, konsep kebersamaan teman-teman. Itu toh yang paling utama dan yang paling pertama. PUK Kyokuni. Partai